Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Betapa kita bersyukur jika pada saat ini kita boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita dan datang untuk beribadah kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang di sekitar kita mungkin menilai diri kita sesuai dengan apa yang mereka miliki, penilaian mereka, standar mereka, menurut apa yang baik dan tidak baik bagi mereka. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus yang mana menerima diri kita apa adanya dan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Pohon di Tepi Sungai. Sekalipun ku berjalan lewat masa kekeringan, namun yang mengandalkan Tuhan pasti Kau pelihara. Sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan, pasti Kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan, pasti Kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah menjadi pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah ke atas hidupku, melimpah ke atas hidupku, Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh beribadah, mendengarkan firman-Mu, dan juga memuji memuliakan Engkau. Tuhan, tolong setiap kami, anak-anak-Mu yang pada saat ini kami hadir di tempat ini, kami beribadah, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus melingkupi kami, baik hati kami maupun tempat kami berada saat ini Tuhan. Tuhan, pimpin sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, terkadang dalam hidup ini kita pernah merasakan yang namanya dikasihi dan juga disakiti. Dikasihi adalah sesuatu hal yang menyenangkan dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika disakiti? Disakiti adalah sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Tetapi ini adalah dua hal yang memang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, tentu disakiti adalah sesuatu hal yang tidak kita harapkan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajari kita untuk terus mengasihi. Oleh karena itu, sudahkah kita mengasihi dan mengampuni orang lain? Bagaimana diri kita? Apakah kita juga menyakiti orang lain? Mari kita menyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu
Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ingin mengajak kita semua untuk tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Jika pada saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama untuk membaca firman-Mu dan juga diajar oleh Engkau. Tuhan, tolong setiap kami sehingga kiranya kami pun boleh mengerti akan firman-Mu, kami boleh terus menghidupi akan firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kiranya kebenaran ini juga boleh mengingatkan kami dan mengajarkan kami akan hidup ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita, dan kita akan membukanya dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat lumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Janganlah aku menghakimimu. Saudara-saudari, menghakimi. Setiap orang sadar tidak sadar dalam hidupnya pasti pernah melakukan hal ini. Setiap kita pasti pernah yang namanya menghakimi orang lain. Kita menganggap diri kita adalah yang lebih baik dari orang lain. Atau kita menganggap diri kita lebih benar daripada orang lain. Tentu hal ini adalah sesuatu hal yang akhirnya membuat kita memiliki rasa untuk menghakimi orang lain. Atau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, suatu kejadian dalam hidup kita, yang mana hal ini berdampak kurang baik. Kita bisa menghakimi orang lain. Kita bisa mengatakan bahwa mungkin pasti gara-gara dia, atau pasti dia yang melakukannya, atau ulah dia nih. Pasti nih, ulah dia ini. Dan lain-lain, saudara-saudari sekalian. Nah, saudara-saudari, bagi orang tua, seorang anak mendapatkan pasangan hidup yang baik karakternya atau penampilannya itu adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan, sangat membanggakan dirinya. Dan juga jika anaknya bisa mendapatkan pasangan hidup yang penampilannya baik ini, biasanya orang tua akan menyukai calon mantunya ini. Seseorang yang mana dalam penampilan kelihatan rapi, bersih, wangi, tubuhnya tidak bertato, atau untuk para cowok juga tidak memakai anting-anting, tidak ngerokok, itu biasanya akan berkata bahwa wah, ini orang baik adanya. Nah, saudara-saudari sekalian, bagi orang zaman dulu, orang-orang yang bertato, terus orang yang memakai anting, selain cewek, itu tuh identik dengan yang namanya preman. Identik dengan orang yang pasti dia adalah orang yang memiliki kelakuan yang kurang baik dalam hidupnya.
pasti orang ini tidak memiliki masa depan yang baik dalam hidupnya. Nah, penilaian ini itu masih berlaku sampai saat ini. Penilaian yang mana orang bertato, baik cowok maupun cewek, ataupun para cowok yang memakai anting-anting, atau orang yang ngerokok, baik cowok maupun cewek. Tetapi juga pada zaman ini orang-orang sudah memiliki cara berpikir yang berbeda. Orang-orang pada saat ini juga lebih terbuka di dalam mereka mengatakan bahwa bertato itu adalah seni. Seni yang mereka nyatakan di dalam tubuh mereka. Bukan lagi diidentikan dengan seseorang yang berperilaku jahat, seseorang yang berperilaku kurang baik, atau orang yang bisa dikatakan preman. Tetapi saudara-saudari sekalian, standar atau penilaian yang diberikan oleh orang tentang orang yang bertato ini masih ada, masih diidentikan dengan orang yang kurang baik. Standar yang akhirnya tidak hanya menimbulkan bahwa oh, orang ini seperti ini, wah kurang baik nih kelihatannya jika orang itu bertato, tetapi bisa jadi menjadi identitas diri orang itu. Nah, contoh realita yang terjadi ini menunjukkan kepada setiap kita bagaimana diri kita yang terkadang memberikan penilaian kepada orang lain. Penilaian kita berikan yang akhirnya itu menjadi jati diri orang itu. Penilaian bahwa orang ini kurang baik, orang ini masa depannya suram, dan itu menjadi jati diri mereka. Orang zaman sekarang memang mereka juga terus memperlihatkan ketika mereka bertato bahwa mereka tidak seperti orang-orang zaman dulu yang identik dengan preman. Tetapi perilaku mereka baik, sikap mereka baik. Tetapi memang tidak sedikit orang yang bisa menerima itu. Orang-orang memberikan standar menurut apa yang baik bagi mereka, termasuk orang percaya. Seringkali kita lupa standar kita tidaklah sama dengan standar Allah. Seringkali penilaian kita tidaklah sama dengan penilaian Allah akan diri kita, akan diri seseorang dalam hidup ini. Nah, saudara-saudari sekalian, berbicara tentang menghakimi, Injil Matius mengingatkan kepada kita untuk janganlah menghakimi orang lain jika diri kita tidak mau dihakimi juga oleh orang lain. Di dalam Matius 7 ayat 1 dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, hakim di sini bukan berbicara tentang pekerjaan seseorang. Seorang hakim yang mana mereka akan menyelesaikan kasus demi kasus. Mereka akan membantu orang untuk menyatakan akan kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Mereka akan membantu orang yang bersalah ini untuk mendapatkan hukuman, sehingga mereka akan jera setelah mendapatkan hukuman tersebut. Bukan seperti itu. Menghakimi di sini adalah bagaimana setiap kita menilai orang lain, memberikan penilaian kepada orang lain. Nah, penilaian yang akhirnya seperti yang saya katakan menjadi label atau jati diri orang tersebut. Saudara-saudari sekalian, di dalam ayat yang kedua dikatakan,
Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Karena penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ada ukuran yang kamu pakai untuk mengukur seseorang, menilai seseorang, itu pun akan dipakai untuk mengukur dirimu dan diriku dalam hidup ini. Saudara-saudari sekalian, memang dalam hidup ini kita memiliki standarnya masing-masing untuk menilai seseorang. Kita memiliki penilaian-penilaian tertentu. Kita memiliki yang namanya tipe-tipe tertentu, kualitas tertentu untuk menilai seseorang. Namun standar-standar yang kita miliki dalam diri kita, yang kita pakai untuk menilai orang lain ini, terkadang justru membutakan diri kita sendiri. Membutakan dalam hal apa? Membutakan dalam kita melihat diri kita sendiri. Dalam Roma 2 ayat 1 mengingatkan setiap kita bahwa karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Saudara-saudari, ini seperti sebuah cermin. Ketika seseorang ingin menghakimi orang lain atau menilai bagaimana hidup orang itu, ia terkadang tidak melihat dirinya. Namun tidak lama setelah itu, ketika orang itu menghadap ke cermin, orang itu akan melihat bagaimana dirinya. Dia bisa melihat bagaimana tubuhnya, bagaimana dirinya di hadapan cermin. Tetapi ketika orang ini sudah bergeser dari cermin yang ada di hadapannya, atau dia pergi dari cermin itu, yang terjadi adalah dia lupa bagaimana dirinya tadi. Dia lupa secara detail bagaimana dirinya. Saudara-saudari sekalian, demikianlah jika seandainya kita ini adalah orang-orang yang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang menganggap dirinya itu benar. Menganggap dirinya itu adalah orang yang baik. Orang yang tidak mungkin akan melakukan kesalahan. Orang yang memakai topeng. Tetapi dia lupa menyadari bahwa ada kesalahan yang dia lakukan juga dalam dirinya. Dia lupa menyadari bahwa dia juga adalah orang yang bersalah. Bahkan mungkin kita ini tidak lebih baik daripada orang yang kita nilai. Kita mungkin adalah orang yang lebih buruk daripada orang lain. Tetapi karena mungkin kita adalah orang munafik, kita menganggap, enggak kok, aku enggak seperti itu. Aku enggak mungkin melakukan kesalahan seperti itu. Aku enggak mungkin melakukan kejahatan seperti itu. Bukan aku kok itu. Kita lupakan hal itu. Sama seperti yang ada di dalam Roma 2 ayat 1 tadi, bahwa kita sendiri tidak bebas dari salah. Kita sendiri tidak bebas dari
salah. Terkadang inilah yang kita lupakan ketika muncul rasa menghakimi dari diri kita. Kita terkadang lupa bahwa diri kita sendiri sebenarnya tidak bebas dari rasa bersalah, dari kesalahan yang ada di dunia ini. Karena kita adalah manusia berdosa. Kita lupa bahwa ketika kita menghakimi atau menilai orang lain, mereka pun sebenarnya sedang menilai diri kita sesuai dengan standar yang kita keluarkan kepada orang lain. Kita lupa ketika kita memberikan penilaian atau menghakimi orang lain, sebenarnya orang lain sedang melihat diri kita dan sedang memberikan standar itu untuk nantinya diberikan kepada diri kita lagi. Atau diri kita tidak menyadari bahwa suatu saat nanti keadaan ini justru terbalik. Kita menghakimi orang lain, tetapi kemudian suatu saat orang lain akan menghakimi diri kita. Jika kita melihat ayat 2 ini, bisa kita katakan seperti bumerang bagi diri kita. Bumerang yang nantinya akan menyerang balik diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, tidak mengherankan jika di dalam ayat 3-4 dikatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, kau dapat berkata kepada saudaramu bahwa biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu." Ayat ini kalau kita melihat itu sama seperti peribahasa bangsa kita. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang pantai nampak jelas. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang pantai nampak jelas. Kedua hal ini kalau kita lihat artinya memang sama, yaitu terlalu mudah bagi setiap kita manusia ini untuk menyatakan kesalahan orang lain, untuk menegur orang lain, untuk kita menyebutkan apa yang menjadi kesalahan, kekurangan, keburukan, kejahatan, ketidakbaikan dari orang lain, dibandingkan kita melihat diri kita sendiri. Terlalu mudah kita menilai orang lain seperti ini, seperti itu, begini, begitu, dibandingkan, oh iya, saya pun adalah orang yang tidak lebih baik dari mereka. Saya terkadang melakukan kesalahan ini, saya terkadang melakukan kesalahan ini, saya terkadang menjadi orang yang seperti ini, saya pun terkadang menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Saudara-saudari sekalian, hal ini juga terjadi kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tahu firman Tuhan dalam hidup mereka, tetapi kenyataannya mereka tidak melakukannya. Justru mereka terkadang menghakimi orang lain dengan firman itu, dengan hukum Taurat yang mereka kuasai. Mereka dengan mudahnya menyatakan bahwa orang ini adalah orang berdosa karena tidak melakukan hukum Taurat, karena tidak melakukan firman Tuhan. Orang ini tidak layak untuk diampuni, tidak layak untuk diselamatkan karena mereka menjauhi hukum Taurat. Karena hidup mereka tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tetapi bagaimana dengan diri mereka? Mereka tidak melihat bahwa hidup mereka pun tidak sempurna. Mereka juga tidak luput dari kesalahan. Jika kita ingat kembali kisah daripada orang Farisi ini yang terdapat di dalam Lukas 18 ayat 10-12 dikatakan bahwa
Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kita bisa melihat bagaimana mereka menjadi orang-orang yang melihat selumbar atau gajah di mata orang lain, tetapi mereka tidak melihat balok atau semut di dalam diri mereka sendiri. Padahal apa yang terjadi sebenarnya, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada setiap kita bahwa membacalah firman Tuhan, rajinlah engkau ini memberitakan firman Tuhan, rajinlah engkau terus menggali firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupmu. Tetapi hal ini justru tidak dilakukan oleh tokoh agama Yahudi saat itu, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara-saudari sekalian, seorang tokoh yang bernama Mark di dalam film The Shark, suatu saat dia diperlihatkan di dalam gua oleh seorang malaikat tentang bagaimana dirinya ketika dia ada di dunia itu. Dia diperlihatkan bahwa dia adalah orang yang hidupnya suka menghakimi orang lain. Ini terlihat ketika itu si Mark diizinkan untuk duduk di kursi tahta di mana malaikat itu duduk. Di situ si Mark diminta untuk menjadi hakim bagi dunia ini. Diperlihatkan bahwa satu kasus ini tentang perbuatan yang jahat, yang mana ternyata itu adalah latar belakang dari orang tuanya, dari kakek neneknya. Nah, kemudian si Mark bisa menjawab akan kasus itu, bisa mengatakan kebenaran akan kasus itu. Kasus kedua, si malaikat ini memberikannya, di mana ini adalah kasus tentang anaknya. Nah, singkat cerita, akhirnya si Mark diminta untuk memutuskan satu keputusan di antara kedua anaknya yang masih hidup di dunia itu. Manakah yang layak untuk diselamatkan dan manakah yang harus masuk neraka? Akhirnya Mark tidak bisa memilih. Dia gagal menjadi hakim. Tetapi dalam hidupnya sebenarnya dia adalah seorang hakim yang sering menilai dan menghakimi orang lain. Nah, saudara-saudari sekalian, dari kisah film ini kita juga belajar bahwa sebenarnya hakim yang sejati bukanlah kita. Kita tidak bisa menilai seseorang itu baik adanya, karena standar kita adalah terbatas. Standar kita adalah standar yang tidak kekal, yang tidak bisa melihat sampai dalam. Tapi hakim sejati adalah Allah. Allah yang layak untuk menghakimi kita, menilai diri kita, bagaimana diri kita. Bukanlah kita. Menilai seseorang ini buruk adanya, menilai seseorang ini hanya dari penampilan, bahwa orang ini seperti ini, orang ini seperti itu. Bukan kita yang harusnya melakukan itu. Kita hanya perlu belajar dari orang itu untuk kita tidak melakukannya. Oleh karena itu, janganlah aku menghakimimu. Ini menjadi ingatan bagi setiap kita, bahwa jangan sampai diri kita menghakimi orang lain. Jangan sampai
kita ini memberikan standar-standar untuk orang lain, menilai orang ini kurang baik kok, orang ini ada jahat, orang ini masa depannya suram, orang ini adalah orang yang tidak layak untuk menjadi teman kita, kolega kita, sahabat kita, keluarga kita. Orang ini tidak layak untuk hidup. Orang ini adalah pembasial dan lain sebagainya. Janganlah aku menghakimimu. Itu biarlah menjadi ingat-ingatan bagi kita. Karena apa? Karena di dalam ayat 1 dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kita menghakimi supaya kita juga tidak dihakimi oleh manusia ataupun oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan dihakimi jelek oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di siang hari ini. Di hari ini Tuhan, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami untuk kami boleh belajar bagaimana kami menghargai orang lain, bagaimana kami melihat orang lain dengan standar Allah, bukan standar manusia. Karena manusia terbatas, tetapi Allah adalah kekal. Allah adalah sempurna. Ajar kami Tuhan tidak hidup di dalam kami menghakimi orang lain, tetapi biarlah kami merangkul orang lain, biarlah kami menegur orang lain dengan kasih untuk kami bersama-sama bertumbuh dan juga kami memperbaiki hidup kami. Bukan kami menghakimi dan menjauhi mereka, merasa diri paling baik, merasa diri paling benar. Tuhan, kami terus berdoa untuk gereja-Mu, dimanapun gereja-Mu berada Tuhan di dunia ini. Tuhan yang pakai setiap anak-anak-Mu, sehingga kiranya setiap kami boleh keluar dari zona nyaman kami untuk kami memberitakan firman-Mu. Kami boleh terus memberitakan akan kebenaran firman-Mu dan juga melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga dunia ini boleh mendengar akan firman Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu, siapapun mereka dari yang kecil sampai yang besar Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu yang hidup. Ajar kami untuk terus bergandengan tangan, untuk kami terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan yang tolong, Tuhan yang selidiki kami. Mungkin ada yang saat ini sedang berduka, Tuhan yang hiburkan. Yang saat ini sedang sedih, Tuhan yang berikan penghiburan, kekuatan. Dan juga yang sakit, Tuhan juga yang akan pulihkan mereka. Dan biarlah Tuhan kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya ini terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku, hamba-Mu, dan tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu, oh tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikan
hatiku, agar ku setia padamu. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikan ku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikan ku arangan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikan ku arahkan mata hatiku, agar ku setia